Hai semua, saya Avi dari Marvi Plan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Simple Family Budget. Penasaran seperti apa? Menurut survei, ada sekitar 58% orang berpendapat bahwa proses family budgeting tidak efektif untuk waktu dan uang yang mereka keluarkan. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang Marvi Plan ini. Sejauh ini saya mempelajari ada dua metode terkenal untuk budgeting dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah metode 50, 30, 20% dari Amerika. Yang kedua adalah metode Kakeibo dari Jepang. Apa itu? 50, 30, 20%. Nah, ini penjelasannya. 50% dari penghasilan adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. 30% adalah hiburan dan keinginan lain. Yang terakhir, 20% adalah untuk tabungan dan investasi. Metode budgeting lainnya adalah metode Kakeibo dari Jepang. Cara kerja metode ini, semua income dalam keluarga dijadikan menjadi satu, kemudian dengan uang yang ada dibuatlah budget serealistis mungkin. Kemudian semua pengeluaran dianalisa dan diadakan evaluasi setiap minggu atas dana versus pengeluaran. Kemudian dilakukan penghematan bila dirasa perlu. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang Marvi Plan, saya akan menjelaskan lebih lanjut kenapa sih banyak perencanaan keuangan keluarga yang failed atau gagal. Pertama, you've created unrealistic plan. Kita itu sering membuat plan yang tidak realistis. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita, terutama di masa pandemi ini, mengalami penurunan income. Nah, seringkali rencana family budgeting yang sudah kita buat masih mengacu pada masa normal atau masa sebelum pandemik. Itu yang disebut unrealistic plan. Kedua, you're not accurately track your spending. Di sini kadang kita tidak terbiasa untuk mencatat semua pengeluaran yang kita keluarkan. Padahal di era digital ini, selain uang fisik yang ada di dalam dompet, ada juga uang yang dengan mudah kita transfer dengan telepon dalam kita melakukan transaksi pembelian. Belum lagi adanya e-money seperti GoPay, OVO, Dana yang sangat mempermudah kita dalam bertransaksi di marketplace. Padahal kita harus mencatat semua pengeluaran dan menggunakan semua alat pembayaran yang ada untuk mengetahui berapa sih jumlah pengeluaran atau spending kita yang sebenarnya. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, you are not including all of your expenses. Ini yang paling sering kita lupa. Buat kita yang mempunyai credit card, kadang kita sering mengiyakan tawaran dari bank atas cicilan dengan 0% untuk misalnya angsuran 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Nah, di sini yang terjadi adalah kita hanya mencatat porsi installment dari cicilan bulan itu. Padahal masih ada beban atas cicilan untuk 3, 6, atau 12 bulan ke depan. Itulah yang dimaksud dengan kondisi you're not including all of your expenses. Poin pentingnya adalah bagaimana cara kita untuk mencatat semua pengeluaran yang ada. Sekarang, bagaimana cara kita memaksimalkan performa uang kita? Yaitu, bagaimana kita memaksimalkan uang kita, yaitu uang yang ada di dalam dompet kita. Pertama, set a realistic budget. Kita harus membuat budget serealistis mungkin. Bagaimana caranya? Kita harus melihat pengeluaran bulan lalu. Nah, pos-pos apa yang terjadi, dan itu semua merupakan acuan untuk mencatat pengeluaran bulan ini yang
least mendekati realistis. Poin kedua, look at the future. Kita harus melihat setahun ke depan, apakah akan ada kejadian istimewa dari bulan Januari sampai Desember. Contohnya adalah kalau misal anak kita masuk sekolah seperti masuk TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas, atau buat mam yang sedang hamil, atau ada rencana liburan, pindah rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Nah, itu yang harus menjadi tambahan pada budgeting tahunan keluarga kita. Kalau budget tahunan sudah kita buat, kita bisa langsung fokus pada poin ketiga, yaitu fokus on weekly budget. Artinya, kita harus memecah budget tersebut menjadi budget mingguan. Budget mingguan ini aplikasinya jauh lebih mudah daripada kita melihat budget tahunan. Kenapa bisa begitu? Simple. Lebih enak mana ngelihat budget untuk 7 hari atau 365 hari? Simple kan? Terakhir sebagai teaser, saya akan menjelaskan secara garis besar apa yang saya maksud atas Murphy Plan Budget Method. Murphy Plan memiliki pandangan bahwa kita harus memberikan tanggung jawab untuk uang kita. Jadi uang kita akan bekerja sesuai dengan apa yang kita mau sampai Rp1 sedetail mungkin. Yuk ditunggu tayangan YouTube saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe di Simple Budget Mom JKT. Thank you, sampai jumpa. Bye! Taking a chance.